Halo Sobat Milenial dan Gen Z ADN Times dimanapun kalian berada. Jumpa lagi barengan gua, Ridwan Haji Pitoko, jurnalis ADN Times dalam program kesayangan kita semua, Unboxing. Kali ini gua sudah berada di bilangan Halim, tepatnya di depan kantor Godrej Consumer Product Indonesia. Apa itu Godrej? Kita langsung ketemu sama Mbak Wahyu Radita di dalam. Let's go, yuk! Dan gue sekarang sudah berada dalam kantor Godrej Consumer Product Indonesia dan akan bertemu dengan Mbak Wahyu Radita atau biasa dipanggil Mbak Dita. Beliau adalah Corporate Communication, Sustainability, DI, and Culture Head of Godrej Consumer Product Indonesia. Seperti apa perjalanan gue bersama Mbak Dita? Let's go! Halo Mbak Dita, halo, selamat pagi. Apa kabarnya Mbak? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Dan Sobat Milenial dan Gen Z, ini adalah Mbak Wahyu Radita atau biasa dipanggil Mbak Dita. Yang tadi saya bilang sebagai Corporate Communication, Sustainability, DI, and Culture Head Godrej Consumer Product Indonesia. Mbak Dita, boleh jelasin, ini kita lagi di mana? Kok kayak suasananya kayak warung gini ya? Memang warung ini Mas Haji. Jadi ini ada bapak penjaga warungnya ini, kenalin dulu. Iya, benar. Nih kalau bisa dilihat di atas ini namanya warung Godrej. Jadi ini produk-produk kami, sebagian masih ada lagi yang tidak ada di sini. Dan ini adalah simulasi produk-produk yang ada memang di general trade atau biasanya ada di warung gitu. Jadi siapapun yang datang ke Godrej juga bisa mengenal nih semua produk-produk yang kita miliki gitu. Nah, berarti ini adalah sebagian besar produk atau merek yang dinaungi oleh Godrej. Tapi Godrej sendiri seperti apa sih Mbak? Mungkin bisa jelasin ke Sobat Milenial dan Gen Z yang lagi nonton. Oke, Godrej itu sebetulnya FMCG. Jadi FMCG seperti Mas Haji tahu itu kan consumer goods ya. Godrej sendiri hadir di Indonesia sebetulnya dari 2010 di akuisisinya. Tapi kalau produk-produk ini pasti teman-teman udah banyak yang tahu. Mas Haji juga kenal ya. Siapa yang tahu Stella, ada Hit. Itu juga banyak deh ya. Jadi memang sebelumnya itu produk-produk ini sudah ada di Indonesia, dimiliki oleh expat sebetulnya, tapi itu local company, lalu diakuisisi sama Godrej. Oh, kayak gitu. Nah, akan ada apa aja dalam kantor Godrej di hari ini yang akan kita unboxing? Kita akan jalan-jalan sama Mbak Dita. Ayo Mbak. Yuk. Let's go. Oke Mbak Dita, ngelanjutin tadi. Nah, ini kita kan sekarang berarti ada di kantor Godrej yang ada di Halim ya Mbak? Betul. Di sini Mbak? Ya. Kenapa milihnya di Halim gitu? Maksudnya lokasinya kan agak jauh dari pusat kota Mbak. Kenapa? Apalagi di sektor building. Bisa dijelasin Mbak ke Sobat Milenial dan Gen Z? Oke, boleh. Jadi memang saat mencari lokasi ini, satu adalah kita lihat dulu nih karyawan kita kebanyakan tinggalnya di area mana gitu. Kebetulan tuh mayoritas tinggalnya di Jakarta, ke selatan Jakarta, ya di kota-kota satelitnya atau ke timur Jakarta. Satu itu. Jadi kita mencari di area kayak tengah-tengahnya gitu ya. Betul, timur dan selatan. Terus juga kita factory-nya itu adanya di Bogor, Gunung Putri sama di Bekasi. Oh, ada dua. Betul. Gitu. Jadi melihat area ini tuh kayaknya aksesnya sangat strategis nih. Accessible buat karyawan dan juga mudah juga buat kita kalau mau ke factory atau teman-teman factory ke sini. Oh, jadi memang sudah dipikirkan sejauh itu ya Mbak ya? Iya, dan serunya lagi adalah kalau Mas Haji lihat nih di luar nih lingkungannya sangat hijau. Iya lagi, benar Mbak. Jadi nyaman buat kantor di sini. Adem gitu kan, apalagi kayaknya jauh dari macet nggak sih Mbak? Ya bisa dibilang begitu tergantung dari arah mana ya. Iya betul sekali. Nah, oke, kita akan lanjut perjalanan lagi di kantor Godrej ini. Ayo Mbak, kita jalan-jalan. Oke. Nah Mbak Dita, ini sekarang kita lagi ada di mana? Tepatnya di bagian apa gitu? Dan biasanya pada ngapain aja karyawan dari Godrej? Ini tuh open space kita, gitu. Jadi kalau memang ruang kerja itu adanya di lantai atas. Nah, bisa main nih? Bisa, nanti kita main ya Mbak ya? Boleh, boleh. Jadi open space ini multifunction, benar-benar multifunction. Di sini
teman-teman itu biasanya bersantai, ngopi, makan, dan kerja kalau bisa dilihat. Iya. Di sini juga banyak tempat spots yang kita sebut pots gitu, bisa untuk diskusi yang lebih intimate atau juga mau menyendiri gitu. Sama ada area olahraga juga gitu. Nanti kita ke sana ya, lihat ya teman-teman ya. Pokoknya this is where life happens nih gitu. Kalau siang seperti ini, kalau malam lebih ramai lagi karena ada yang main ini, main ini, dan kadang-kadang suka ada yang Fishball, karaoke. ada yang main biliar juga, dan juga ada kursi pijet teman-teman. Nah. Nanti kita nyobain nih, kalau sempat kita nyobain ya. Tapi di sini tuh ada satu spot yang sangat menarik buat saya, Mbak. Mungkin nanti kita akan ke sana. Jadi itu kayak teman-teman mungkin nanti bisa ngelihat ada kayak wall of apa ya kita bilangnya ya, kayak sejarahnya Godrej. Nanti kita akan dijelasin sama Mbak Dita. Kita ke sana ya, Mbak, sekarang. Let's go. Nah, Sobat Milenial dan Gen Z, ini tadi yang salah satu spot yang gue bilang cukup menarik karena menginformasikan sejarah atau perkembangan dari Godrej di Indonesia. Gitu ya, Mbak. Tadi udah jelaskan sedikit soal Godrej, tapi mungkin bisa jelaskan lagi, Mbak. Apa sih Godrej itu? Oke. Jadi ini sebetulnya cerita lah ya, sejarah atau cerita, dua cerita yang menyatu. Jadi satu cerita nih kalau Mas Aji lihat di atas ini adalah sejarahnya Godrej secara global, gitu. Jadi memang Godrej itu sudah ada dari 1897 ya, dari abad masih muda, 19. Muda banget tuh. masih muda kok, gitu. Dan ini beliau adalah Bapak Adi Godrej, gitu ya. Nah ini juga ada, tadi saya sempat mention sedikit bahwa owner terdahulu itu yang mendirikan perusahaan awalnya itu adalah Mr. Pash di Indonesia, gitu. Lalu 2010 ini diakuisisi nih. Disinilah kita menjadi Godrej Consumer Products Indonesia, gitu, sampai dengan hari ini, gitu. Dengan merek-merek yang dengan ada di merek-merek situ, yang gitu. Cukup banyak. Jadi memang perkembangan dari Godrej ini memang menarik sebagai sebuah perusahaan yang berdiri sejak 1897. Jadi kalau ngomongin sustainable, cukup berlanjutan ya, Mbak ya, soal Godrej ya. Dan kami berharap masih 100 tahun lebih lagi. Betul gitu. Ya udah, kita akan berkeliling lagi di kantor Godrej. Ikuti terus perjalanan saya dan juga Mbak Dita. Let's go, Mbak. Kalau ngomongin soal karyawannya nih yang saat ini ada bekerja di sini, selain mereka bekerja, apakah ada kegiatan di luar kayak misalnya olahraga bareng atau ada kegiatan outing kayak gitu, mungkin bisa jelasin, Mbak, ke Sobat Milenial dan Gen Z? Boleh, ada, pastinya ada tuh keseruan-keseruan seperti itu banyak. Bahkan kalau di factory kami tuh ada liga sepak bolanya sendiri. Mereka benar-benar taking it seriously loh itu. Iya. Kita juga ada kayak turnamen-turnamen gitu antar tim gitu, dan masing-masing juga punya komunitas masing-masing ya. Jadi ada yang misalnya hobinya futsal gitu atau basket, itu ada. Di luar apa yang mereka juga bisa sebetulnya lakukan juga within the office ya sebetulnya, Mas Haji gitu. Nah, Mbak, ini apa nih? Coba bisa jelasin nggak, Mbak? Kayak menarik ya, ada One Team One Dream. Apakah itu slogan dari Godrej? Jadi ini keseruan kita waktu itu, kita tadi since Mas Aji juga mentioning outing ya. Jadi kita waktu itu pergi ke Bali nih, gitu. Terus kita melakukan sedikit workshop nih untuk understand apa sih yang teman-teman di Godrej rasakan tentang Godrej gitu. Jadi di masing-masing cluster itu mereka berdiskusi dan apa yang didiskusikan dalam ruangan-ruangan itu dituangkan dalam bentuk art ini. Jadi kalau bisa lihat nih, fokus on company, apa segala macam ini, mungkin ada yang positif, ada juga yang sebagai feedback ya. Tapi maksudnya this is authentic apa yang mereka rasakan di saat itu ya, gitu. Ini 2019. 2019. Menarik ya, ada deadline berubah seenaknya tuh kayak. Tapi maksudnya itulah Godrej tuh kita pengen mendengar benar-benar gitu. Ya. Sebetulnya apa sih yang dirasakan sama teman-teman di Godrej gitu. Nah, kita juga akan nanti melihat bagaimana teman-teman di Godrej ini bekerja di lantai atas ya, Mbak ya. Yuk. Tapi kita akan masih explore di lantai ini. Terus ikuti perjalanan saya juga, Mbak Dita. Ayo, Mbak, jalan lagi.
Lumayan ya Mbak ya. Nah tadi saya udah nyobain treadmillan di Godrej, seru sih karena ya ini tuh udah kayak fasilitas yang mesti wajib nggak sih Mbak di setiap perusahaan. Nah, tapi kalau dari Godrej sendiri fasilitasnya selain ini apa aja lagi sih Mbak? Mungkin bisa jelaskan ke sobat milenial dan Gen Z. Wellness karyawan itu sangat penting buat kita. Jadi selain mungkin physical ya, kita juga sebetulnya ada kelas-kelas olahraga. Nanti sore itu ada kelas yoga. Terus hari ini pun kita lagi ada psikolog nih on site. Jadi kita ada dokter, ada psikolog gitu. Mental dan fisikal tuh sangat diperhatikan oleh Sangat Godrej, diperhatikan. ya? Memang itu kayaknya yang paling banyak ya sekarang tuh dijadikan prioritas oleh perusahaan dan termasuk itu Godrej ya. Dan juga kalau misalnya lihat sobat milenial Gen Z ini ada kursi Ini pijet bagian ya, dari wellness nih. Iya, kursi pijet. Jadi bisa dipakai ini. Mas Haji mau nyoba? Ayo. Nanti kita akan nyoba ya Mbak ya, tapi jalan-jalan dulu. Nanti kakinya biar lebih enak lagi. Nah, kita akan mungkin naik ya Mbak ya ke atas untuk melihat teman-teman yang bekerja hari ini lagi WFO. Oh. Nah, gitu. Yuk kita jalan terus. Oke, sobat milenial dan Gen Z, aku sama Mbak Dita udah di lantai yang ketiga, ya Betul, Mbak? Lantai 3. lantai 3. Ini katanya tempat kerja teman-teman dari Godrej. Mungkin bisa jelasin dikit Mbak, di sini tuh apakah semuanya bekerja di sini atau seperti apa? Mungkin jelasin Mbak. Tidak semua bekerja di sini. Kalau yang bekerja dengan Godrej baik direct maupun indirect itu ada sekitar 2.500 orang. Yang berkantor di sini hanya 200 ya, Mas Haji. Jadi memang sebagian, tapi across function memang ada di sini. Seperti itulah. Nah, presentasi milenial dan Gen Z-nya berapa tuh Mbak dari 200 itu? Apakah banyakan milenial Gen Z-nya atau malah seimbang? Masih ada Gen X loh, jangan lupa. Oh iya benar, saya suka lupa sama Gen X karena memang gitu. Berapa Mbak presentasinya? Milenial dan Gen Z kalau digabungkan itu 65%. Sisanya Gen X dan atasnya ya gitu. Enggak ada ya? Gen X ya. Tetap berarti untuk posisi-posisi yang memang dibutuhkan pengambilan keputusan tetap pegang Gen X atau ada belum tentu. Karena Oh. Gen X ini kan juga banyak teman-teman kita yang memang sudah lama ya join di Godrej, terutama yang secara historical 20-an tahun gitu ya. Jadi mereka masih ada gitu. Oke. Menarik ya. Nah, kita akan melihat suasana bekerja dari teman-teman Godrej. Ada di ruang sana. Ayo Mbak, kita jalan-jalan lagi. Kalau tadi kita di bawah ada miniatur warung ya Mbak ya. Nah sekarang di lantai yang ini kita ada miniatur minimarket nggak sih Mbak ya? Iya. Kita akan masuk dan coba dijelasin sama Mbak Dita. Yuk mau Ayo, belanja? Mbak. Mau Iya, keranjang belanja nih. enggak? Ini apa sih Mbak, kok menarik banget ada konsep minimarket dalam kantor tuh gimana? Jadi ini kayak simulasi bagaimana display produk-produk kami yang di minimarket, supermarket maupun hypermarket. Oh, oke. Gitu. Jadi memang kelihatan juga, dan ini bisa dibeli atau gimana Mbak? Enggak. Oh enggak ya, jadi cuma kayak buat hanya display aja. Iya, Betul, gitu. Menarik ini. Jadi kebayang nih sama tim brand maupun tim sales gitu. Ini beneran idealnya seperti apa? Beneran loh, ada isinya. Bukan dummy ini. Bukan dummy, asli semua loh ini. Iya. Oh, oke, menarik. Ada produk kompetitor juga tadi. Oh iya, baru ternyata ada produk kompetitor ya. Jadi memang real. bener-bener real itu Indomaret, Alfamart ya gitu. Cuman kurang ada kasirnya doang di sini ya. Karena nggak bisa dibeli. Karena nggak bisa dibeli. Nah, kita akan melihat teman-teman Godrej bekerja di sebelah sana. Ayo Mbak. Kita sekarang ada di area kerjanya teman-teman Godrej. Bisa dijelaskan Mbak, ini gimana? Ini seperti Departemen terlihat apa aja yang ada di sini, Mbak? Tadi 200 orang yang bekerja di sini Kurang tersebar ya? Tersebar departemen mana aja? hampir semua departemen. Jadi ada marketing, Oke. ada sales, ada finance, ada IT juga, ada regulatory, ada HR, HR juga. gitu. Jadi hampir semua, legal pun ada gitu, berkantor di sini gitu. Kalau manufacturing sama supply chain memang mayoritas berkantornya di factory ya. Oh, yang di Bogor gitu. dan di Bekasi Betul. tadi ya. Dan memang ini konsepnya open space ya Mbak, sengaja dibuat seperti ini. Open space, dan kalau Mas Haji lihat cabin board of directors kami juga transparan. Oh, iya, transparan, biar kelihatan gitu pekerjaannya ngapain Accessible. gitu. Accessible semuanya. Gitu.
kita akan ngeliat lagi bagian ini karena masih ada beberapa yang bakal kita kunjungi. Ada di ruang rapat juga ya Mbak ya. Kita akan lihat juga ya. Boleh. Ikuti terus perjalanan saya dan juga Mbak Adita. Ayo Mbak. Oke Mbak Dita, kalau misalnya ngomongin soal ESG, kan sekarang banyak perusahaan juga mengedepankan ESG. Nah kalau di Godrej sendiri, ada nggak? Kalau misalnya ada, bisa jelaskan ke Sobat Milenial dan Gen Z, Mbak? Pastinya ada. Oh, Jadi kalau secara global, memang kita punya inisiatif namanya Godrej Good and Green. Godrej Good and Green. Good and Green. Jadi ada good-nya, ada ada green-nya. green-nya. Oh, Betul. oke. Nah, ini salah satu Soalnya dari ini- inisiatifnya, Recycle ya. Ini apa sih Mbak, gede banget botol hitnya? Ini adalah kaleng hit yang memang sudah di-recycle, kita jadikan kayak semacam bin gitu. Oh, oke. Ini tempat teman-teman bisa masukin kaleng-kaleng yang sudah Oh, iya habis, maksudnya isinya udah habis, jadi tidak terpakai untuk kita recycle kembali. Gitu. Oh, oke. Ini kalau nanti lihat ke dalam tuh ada kaleng hit, kaleng Stella yang udah habis dipakai dan ini akan di-recycle lagi jadi kaleng yang Menjadi baru. kaleng lagi. Oh, jadi memang tidak ada waste atau limbah yang terbuang sia-sia ya? Mengurangi ya. Mengurangi. Tidaknya, gitu kita ya. punya komitmen itu. Oke. Dan juga di sini ada tempat sampah juga yang dibedakan ya Mbak ya? Betul. Ada peruntukannya, ada untuk organik, glass, metal, dan paper. Iya. Gitu. Dan ini juga akan dibawa nanti ke Semua waste yang ada di kantor ini kita recycle. Jadi kita berpartner sama memang provider yang sudah spesialis di bidang recycling. Di kantor ini maupun di pabrik, semua waste itu kita recycle. Oh, oke, memang top sekali. Tadi apa namanya Mbak? Godrej Good and Green. and Green. Oke. Ada apa aja lagi nanti kita akan telusuri lagi ya Mbak ya. Kita jalan-jalan lagi. Yuk. Let's go. Sobat Milenial dan Gen Z Anytime, sekarang gua ada di depan rangkaian piala atau penghargaan yang diperoleh Godrej ya Mbak ya. Dan salah satunya adalah ini. Mungkin bisa jelaskan Mbak, ini apa kok begitu spesial ada di tengah-tengah kita Mbak? Tadi kita ngobrol sedikit tentang green, good and green ya. Iya, Jadi tadi ini ESG. tentang recycling. Jadi sebetulnya ini adalah penghargaan yang diberikan oleh KLHK. KLHK, oke. Tentang komitmen Godrej sebagai salah satu produsen Indonesia yang kita memang sudah melakukan action untuk mengurangi limbah 30% waste, oke. hopefully by 2029 gitu. Oke. Jadi memang selain tadi ada recycle juga ada berapa pilar lagi ya Mbak kalau yang saya tahu gitu tadi Mbak? Betul. Jadi memang selain dari sisi greennya di mana kita banyak melakukan inisiatif soal reduce, recycle ya. Kita juga ada soal education gitu ya, terutama tentang pencegahan DBD. Oh. Karena salah satu produk kita kan Ini adalah hit nah yang menghit nyamuk-nyamuk bandel ya Mbak ya. ya, jadi kita ingin mengedukasi sebanyak mungkin masyarakat dan terutama anak-anak SD ini kita sudah mulai dan hopefully tahun ini kita bisa mencapai 10.000 anak SD untuk kita edukasi bagaimana cara mencegah DBD melalui 3M Plus gitu. Oke, amin. Semoga bisa tercapai ya Mbak ya. Amin. Oke. Nah itu dia tadi ngobrol-ngobrol saya dengan juga Mbak Dita dan juga keliling di kantor Godrej Consumer Product Indonesia. Mbak Dita, terima kasih banyak Makasih, atas Mas waktunya Eji. sudah diberikan kesempatan. Semoga Sobat Milenial dan Gen Z yang nonton bisa tahu Godrej ini apa gitu. Dan mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang mau bergabung ke Godrej bisa lewat apa Mbak? Boleh di check out LinkedIn kami, Godrej Consumer Products Limited. Di situ banyak opening-opening yang ada. Tuh kan, teman-teman yang mau bekerja di sini, lihat lokernya di LinkedIn yang tadi Mbak Dita sebut. Aku Aji dan Mbak Dita pamit undur diri, sampai jumpa di unboxing berikutnya. Dadah! Dadah!